Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Saudara, saudari, sahabat subscribe yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Saya doakan semoga Allah memberikan kita semua kesehatan, baik kesehatan jasmani, terlebih-lebih kesehatan rohani kita, agar kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kali ini kita akan membahas lanjutan kisah perjalanan seorang Ian Ketok. Akan tetapi sebelum saya melanjutkan kisah ini, bagi yang belum memencet tulisan subscribe, saya mohon agar dibantu untuk memencet tulisan subscribe yang berwarna merah dan mengaktifkan loncengnya, agar ketika saya mengupload video nanti, saudara-saudari, sahabat subscribe tidak ketinggalan. Baik, di tahun 2002 saya berkeinginan untuk mencari pendamping hidup, karena semakin lama saya menjalani hidup ini, rasanya semakin terpuruk di dunia klub malam. Saya berpikir hidup saya ini akan hancur ketika saya tidak mempunyai pendamping nantinya. Oleh karena itu saya berpikir untuk mencari pendamping hidup. Itu di waktu bulan 6 tahun 2002. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan saya rezeki dan memberikan saya pendamping hidup yang untuk saya jalani ke depannya.
Saya tiada bosannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik siang ataupun malam. Saya terus berdoa agar diberikan pendamping hidup yang berakhlak baik dan soleha. Dan alhamdulillah Allah menjabah doa-doa saya. Di bulan 7 saya berjumpa ataupun bertemu dengan seorang gadis, dan saya pun langsung berkenalan dengannya. Gadis ini bernama Nur. Lalu berkenalan kami, terus berbincang-bincang kami tentang kehidupan kami masing-masing. Agar seorang si Nur ini tahu tentang kehidupan seorang Ian Ketok. Lalu terus kami berjalan menjalani kehidupan ini masing-masing. Jadi suatu saat kami saling bertanya tentang tujuan kami untuk berkenalan ini. Apakah perkenalan ini sampai di titik pertemanan atau persahabatan? Lalu terus kami membahasnya itu, dan dia pun merespon ucapan-ucapan saya karena saya berkenalan dengan seorang gadis ini tujuannya untuk mencari pendamping hidup. Dan seorang gadis ini pun menerima pembicaraan saya itu, ditangkap, diterima dengan baik. Lalu di bulan 8 kami memutuskan untuk melanjutkan di jenjang pernikahan. Lalu kami meminta izinlah kepada kedua orang tua kami masing-masing. Lalu kedua orang tua kami pun meresponnya dengan baik. Lalu tepatnya di bulan 9 saya ajaklah seorang gadis yang bernama si Nur ini pulang kampung. Ya, saya karena berasal dari Lampung, maka saya bawalah dia ke Lampung untuk membicarakan atau membahas tentang tujuan kami berdua ini. Lalu orang tua saya pun meresponnya dengan baik. Asal tujuannya bagus, silahkan teruskan niat kalian.
Nah, di waktu itu di Lampung, karena saya tidak mau menimbulkan fitnah di mata masyarakat dan tidak ingin mempermalukan kedua orang tua saya, maka saya percepatlah pernikahan saya. Ketika itu kami pulang, seminggu sudah kami di Lampung, maka ke-10 harinya saya melaksanakan akad nikah. Lalu terus kami jalani hidup kami di Lampung. Sudah sekian lama kami di Lampung, sudah hampir 1 bulan, lalu kami pamitan kepada kedua orang tua kami untuk melanjutkan perjalanan kami, yakni balik ke Pekanbaru. Lalu orang tua kami pun dengan lapang dada mengizinkan kami untuk balik ke Pekanbaru. Lalu sesampainya kami di Pekanbaru ini, hidup kami pun berluntang lantung karena kami tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, karena kami tidak mempunyai tempat tinggal, lalu saya mempunyai saudara, ada abang saya dan 2 abang saya, lalu kami menumpanglah untuk menginap di rumahnya untuk sementara. Saya rasa perjalanan kami ini dalam hidup baru kami ini sangat-sangat pahit dan cukup pahit. Tapi kami terus bersabar dan menjalani kehidupan kami ini, dan istri saya pun selalu menyampaikan, sabar bang, ini adalah ujian untuk kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran agar kita ikhlas menjalani kehidupan ini. Lalu saya mengaminkannya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Itulah kata saya. Istri saya terus mengingatkan saya dan terus mengingatkan terus agar saya tidak patah semangat. Oke, saya rasa ini cukup sampai di sini dulu. Ini belum berakhir, lain kali kita akan sambung kembali, karena waktu jualah yang memisahkan kita. Insya Allah lain kali akan kita sambung kembali. Mohon doanya agar kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, baik sehat jasmani terlebih-lebih rohani kita, insya Allah. Dan bagi saya ingatkan kembali, saya sampaikan kembali, bagi yang belum subscribe, saya mohon dibantu untuk memencet tulisan yang warna merah dan mengaktifkan loncengnya agar suatu saat saya mengupload video
saudara-saudari sahabat subscribe tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.